Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita berlimpah sukacita karena kita telah terbangun dari terlelap dan kini telah menikmati hari baru yang telah disediakan Tuhan. Terlebih hari ini kita juga akan mengawali hari bersama di hadirat Tuhan di dalam Embun Pagi edisi 18 Agustus 2022 di Radio Petra 105,7 FM yang saat ini bersama dengan saya Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sapaan firman Tuhan yang menyentuh kita terambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 dalam tema Aku datang segera. Karena itu, mari kini kita bersama menyiapkan hati untuk memasuki hadirat Allah. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu. Karena kami sungguh telah merasakan perlindungan saat kami terlelap. Saat kami membuka mata, kami merasakan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kami. Dan kami pun melihat sebuah hari baru dan cerah telah Engkau bentangkan di hadapan kami. Sungguh, segala yang terbaik telah kami terima, bahkan sebelum kami memintanya. Karena semua terjadi semata karena kemurahan dan kasih setiamu. Karena itu ya Tuhan, kami tidak ingin melangkah jika kami tidak berdiam di hadirat-Mu. Sebab segala kebaikan ini akan menjadi baik dan berguna jika kami melewati hari seturut dengan rancangan-Mu dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bersama dengan segenap sahabat Petra, kami telah mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, membuka hati dan pikiran, menerangi jiwa dan batin kami, sehingga kami boleh mendengar, mengerti, dan kami mendapat kekuatan iman melalui kebenaran firman-Mu, dan kami akan melewati hari ini bersukacita karena kami hidup sebagai pelaku sabda-Mu. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah Aku datang segera, yang terambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 13. Demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali renungan dengan sebuah cerita. Di sebuah sekolah, ada seorang guru yang memiliki cara mengajar unik. Ia menjelaskan bahwa nilai kelulusan para siswa akan ditentukan melalui nilai ujian.
Namun yang mengusik bagi para murid atau siswa adalah guru tersebut tidak menjelaskan kapan akan ada ujian, berapa kali ujian, bagaimana bentuknya, dan juga bagaimana penilaiannya. Sama sekali tidak dikatakan. Padahal sekali lagi, kepastian mengenai ujian tersebut sangat penting dan menentukan lulus atau tidaknya para siswa. Maka segera saja para siswa yang kritis mengangkat tangan. Mereka menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh sang guru. Menghadapi pertanyaan para siswa, guru tersebut hanya tersenyum dan dengan tenang ia menjawab, "Dalam kelas saya nanti, ada saatnya kalian diminta untuk membentuk kelompok dan saling berbagi. Namun itu bukan ujian. Akan ada beberapa bahan yang saya berikan untuk dibaca dan dipelajari. Namun itu hanyalah persiapan untuk ujian. Ada juga waktu kalian akan saya ajak keluar kelas. Kita belajar secara langsung praktek di lingkungan sekitar. Namun itu juga bukan ujian yang dimaksud." Mendengar jawaban tersebut, salah seorang siswa kembali mengangkat tangannya dan bertanya, "Maaf Pak, sepertinya pertanyaan kami semua belum terjawab. Kami menanyakan kapan ujian tersebut akan dilangsungkan dan bagaimana bentuknya. Tetapi tadi yang Bapak jelaskan malah yang bukan ujian." Guru tersebut tersenyum lebih lebar dan berkata, "Tepat, justru itulah saya ingin kalian senantiasa siap sehingga kapanpun ujian dilaksanakan dan bagaimanapun bentuknya, kalian akan dapat mengerjakannya dengan baik." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seperti guru tadi, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang segera." Tidak mengatakan bagaimana bentuknya, tidak pula menyatakan kapan waktunya. Hanya di dalam Injil berulang-ulang Tuhan Yesus hanya mengingatkan supaya para pengikutnya berjaga-jaga sehingga kapanpun waktu itu terjadi, saat ia datang kembali, setiap pengikutnya didapati tetap setia. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, memang kalau tidak tahu waktunya, berarti kita hidup dalam ketidaktahuan. Kita berada pada sebuah misteri, dan yang namanya ketidakpastian tentu tidak menyenangkan. Kita menjadi goyah, kita terombang-ambing dalam ketidakpastian. Seperti para siswa pun kebingungan kapan saatnya ujian, bagaimana nanti bentuknya. Namun dalam pandangan Allah, justru sangat penting adanya sebuah misteri untuk tetap tersembunyi. Ada saatnya dalam beberapa hal, sesuatu yang tidak diketahui pasti justru mengerjakan kebaikan, termasuk misteri kedatangannya. Sebab di sisi lain misteri pun ada manfaatnya, bahkan bernilai positif. Misalnya sahabat Petra, lebih baik mana seorang mengetahui saat dan cara kematiannya, ataukah dia sebaiknya malah tidak mengetahui
cara dan waktu kematiannya. Perhatikan, seandainya kita tahu waktu dan cara kematian kita, apakah hidup kita menjadi tenang dan wajar? Ketika kita mengetahui waktu dan cara mati kita, justru kita akan lebih menderita. Kita semakin dikuasai ketakutan dan tidak mampu hidup secara normal. Kita akan terus-menerus memikirkan kematian kita yang semakin dekat. Atau juga sebaliknya, kita merasa kalau kematian kita masih jauh, kita sembrono dulu, kita berdosa dulu. Baru kalau tahu sudah dekat mau mati, baru bertobat dan berusaha menjadi pribadi yang baik. Tetapi itu bukan kebaikan yang sejati. Pengetahuan tentang waktu kematian justru akan membutakan mata kita untuk menghayati hidup setia, produktif, dan bertanggung jawab. Demikian pula sahabat Petra, seandainya kita mengetahui kapan kesudahan zaman, kapan kedatangan Tuhan, maka kita juga hidup dalam kecemasan atau kekhawatiran. Atau juga kalau kita tahu waktunya dan masih jauh, kita masih merasa punya kesempatan untuk berbuat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan menginginkan orang yang setia, mengerjakan tugas pekerjaan, menyelesaikan pelayanannya secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, misteri dalam kehidupan sangat baik, bahkan bermanfaat untuk tidak langsung dibukakan dan disingkapkan bagi kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pesan utama dari Aku Datang Segera adalah supaya kita seperti para siswa siap-siap atau berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga berasal dari bahasa Yunani agrupneo yang dapat diartikan berjaga, siap sedia, bahkan tidak tertidur. Tuhan Yesus menggunakan kata ini berulang-ulang bersama dengan kata lihatlah atau bahasa Yunani blepete dan waspadalah proseko. Kata-kata yang diulang semestinya adalah kata-kata yang sangat penting. Maka Tuhan Yesus mau meneguhkan kita semua, para pengikutnya, untuk berjaga-jaga. Meskipun Tuhan Yesus sendiri tidak mau memberitahu kapan waktunya. Ia akan datang segera. Ia hanya memberi tanda. Sebab tanda akan membuat orang bijaksana. Tanda akan membuat orang semakin waspada. Dan melalui tanda-tanda zaman, kita semua diharapkan bersiap-siap, berhati-hati dalam menghadapi penganiayaan, dalam menghadapi penyesatan yang akan kita alami. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jadi janganlah cemas dengan ketidakpastian. Ia akan datang segera. Jangan menjadi khawatir tentang misteri kehidupan. Memang terkadang justru tanda-tandanya adalah bencana, penganiayaan, dan penyesatan. Tetapi ingat, itulah tanda, bukan hasil akhir, dan tidak menjadi hasil akhir dari segala-galanya. Tanda itu menuntut kita setia, siap sedia, dan berjaga-jaga. Tidak perlu kita tahu bagaimana nanti akhirnya, tapi ia pasti dan segera datang. Makanya firman Tuhan hari ini pun ditutup akulah Alfa dan Omega. Artinya dia yang akan melengkapi segala sesuatunya. Dialah yang akan mengakhiri dan menyelesaikan segala sesuatunya. Dialah yang kekal, maka dia juga yang berpegang otoritas atas perjalanan kehidupan dunia, sekalipun dalam kesusahan dan penderitaan. Tetaplah setia, sedia, dan berjaga-jaga. Inilah yang membuat kita dapat melihat segala ketidaktahuan dan misteri kehidupan justru menjadi indah. Ketika tiba saatnya,
kita akan menerima tuaian, menerima upah dari segala jerih lelah kita bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersukacita oleh firman Tuhan, supaya ketidaktahuan dan ketidakpastian akan waktu kedatangan Tuhan justru membangun diri kami untuk sedia, dan berjaga-jaga sampai kesudahannya. Biarlah misteri tidak menjadikan kami goyah dan ragu, tetapi justru membangun diri kami bahwa segala yang Tuhan janjikan pasti digenapi seturut waktu dan caramu. Karena itu Bapa, tidak ada jalan lain kecuali kami percaya, berserah. Sungguh kami mengimani bahwa di masa lalu semua sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Maka kami pun memiliki pengharapan bahwa keselamatan akan mencapai kesempurnaannya. Dan karena itu dengan kasih kami akan melewati kehidupan hari ini dengan setia dan berjaga-jaga, bukan dalam ketakutan. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman akan karya keselamatan Kristus, pengharapan akan kesudahannya, dan kasih untuk setia, untuk berjaga-jaga, bukan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kini Bapa, kami berdoa, menyerahkan kehidupan hari ini di dalam tuntunan tangan Tuhan. Mampukan kami hidup sebagai pelaku firman, dan biarlah kami pun boleh melewati hari ini dengan penuh keselamatan, menyelesaikan tugas kewajiban yang Tuhan percayakan, dan kembali menutup hari di hadirat-Mu. Kami mohon belas kasih bagi segenap sahabat Petra yang sakit. Engkau hibur, karuniakan kekuatan dan kesembuhan. Bagi segenap usia lanjut, Engkau lindungi dan jauhkan dari penyakit godaan kecelakaan. Engkau limpahi dengan hati yang bersukacita penuh pengharapan dan kekuatan serta kesehatan. Engkau memberkati anak-anak kami yang akan belajar dan bekerja, melengkapi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup dengan penolong yang sepadan, ataupun yang mencari pekerjaan dengan penghidupan oleh rahmat-Mu. Demikian juga bagi segenap suami istri yang menantikan keturunan. Engkau juga akan lengkapi, sehingga mereka boleh bersukacita dan berbakti kepada Tuhan turun-temurun. Kini kami berserah sepenuhnya di dalam pergumulan kami. Engkau ada, Engkau Alfa dan Omega, Engkau pasti akan menyelesaikan, dan kami akan mencapai kemenangan di dalam Tuhan. Ampuni Bapa jika di dalam kebersamaan kami terselip dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai sahabat Petra sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari dalam Embun Pagi edisi 18 Agustus 2022. Tentunya sekalipun singkat, ada atur tutur ucapan saya yang tidak berkenan, dan dengan kerendahan hati saya mohon maaf. Dan akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa untuk mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita.